alihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa bermuwajahah walaupun melalui media Zoom. Ya, mudah-mudahan Allah terus limpahkan kesehatan kepada kita, Allah mengajari kita Al-Qur'an sehingga hari demi hari, waktu demi waktu diri kita ini lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fatihah kepada seluruh ulama-ulama kaidah bahasa Arab dan untuk diri kita juga mudah-mudahan makin dipanjangkan umurnya beserta amal soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Ayo Bunda Maryam, coba dipimpin. Iya, Ustaz. Baiklah Bunda-bunda, kita mulai saja ya pembacaan kata Yasinnya dari kolom 1 sampai 21. Kolom 1. Kana wa akhwatuha. Kana adalah, kana menjadi, wala menjadi, bata menjadi, bata bermalam, soro menjadi, laisa tidak, laisa bukan, adha menjadi, asbaha menjadi, amsa menjadi, madama selagi, adha menjadi, asbaha menjadi, amsa menjadi, masalah selalu. Kolom 2. Kada wa akhwatuha. Kada karoba ausyaka hampir. Asa mudah-mudahan semoga Taufiqa mulai berbuat, itulah kada wa akhwatuha. Kolom 3. Inna wa akhwatuha. Inna sesungguhnya, inna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna tetapi, la'ala semoga supaya, laita andai kata. Kolom 4. La nafi lil jinsi. La nafi lil jinsi, la tidak ada. La nafi lil jinsi, la tidak ada. La nafi lil jinsi, la tidak ada. La tidak ada. Kolom 5. Harfu nida. Ya ayah, ya ay wahai. Ya ayuha artinya wahai. Ya ayatuha juga wahai. Allahumma ya Allah. Kolom 6. Al-istisna'u. Illa, 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 illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Illa adalah al-istisna. Kolom 7. Harfu jarin. Bidengan ka seperti,
Lillah untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam an dari hatta sehingga rupa sedikit bidengan kan seperti lillah untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam an dari hatta sehingga rupa banyak kosam bitawa artinya demi. Kolom 8 harfu atop harfu atfin wadan au atau pamaka am atau imma atau cuma kemudian bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi wadan au atau pamaka am atau imma atau cuma kemudian bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi. Kolom 9 harfu jawab na'am iya bala iya na'am iya bala pasti na'am iya bala iya kala itu tidak pernah. Kolom 10, 11, 12. At-tauqidu al-istiqbalu an-nafi. Laqad sungguh sasaufa akan ma bukanlah bukan ma tidaklah tidak. Laqad sungguh sasaufa akan ma bukanlah bukan ma tidaklah tidak. Autakid penguat al-istiqbal akan datang. An-nafi sanggahan atau tidak. Atau kit penguat al-istiqbal akan datang. An-nafi sanggahan atau tidak. Kolom 13 harfu nawasib. An hendaknya lan tidak akan. Idan kalau demikian. An hendaknya lan tidak akan. Dan kalau demikian, sama kali supaya hatta hingga. Kolom 14 harfu jawazim. Lam tidak, lamma tidak, liwal fal hendaklah. Lam tidak, lama tidak, liwal fal hendaklah. Lana hiya janganlah, lana hiya janganlah. Itu semua huruf jawazim. Kolom 15 adawatu syarti. Asyartu wal jawabu. Jikaman siapa apa ayu apa saja mata ayana kapan aina di mana hai summa di mana anna di mana kaifama bagaimana idza apabila lama ketika ulama tiap kali imma jika benar amma adapun lau jikalau laula lauma jikalau tidak. Kolom 16 al istifhamu apakah itu semua huruf istifham. Ayu siapakah, aina di mana, man siapakah, ma apakah, mata kapan, kam berapa, kaifa bagaimana, madza
Kenapa, limaza, kenapa, itu semua isim istifham. Kolom 17, isim dzaraf. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ghaira selain, duna selain, amama di depan, wara'a di belakang, khalfa di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, haula di sekitar, bulan setiap, ma'a bersama, indah di sisi, kula setiap, ma'a bersama, indah di sisi, baina di antara, indah di sisi, baina di antara. Kolom 18, isim mausul. Alladzi, alladzani, alladzina, orang yang. Alladzi, alladzani, alladzina, orang yang. Allati, alatani, alati, alai, orang yang. Allati, alatani, alati, alai, orang yang. Ma, apa yang, man, siapa yang. Ma, apa yang, man, siapa yang. Kolom 19, isim isyarah. Isim isyarah ba'idah, isim isyarah qaribah. Dzalika itu, dzanika itu, ulaika mereka itu, tilka itu, tanika itu, ulaika mereka itu, hunaka di sana, hunalika di sana, hadza ini, hadzani ini, haulai mereka ini, hadhihi ini, hatani ini, haulai mereka ini, huna di sini, ha huna di sini, huna di sini, ha huna di sini. Kolom 20, isim dhamir munfasil rofa dan nasab. Huwa huma artinya dia, huwa untuk satu lelaki, huma untuk dua lelaki, hum untuk mereka lelaki, iya huma artinya dia, iya untuk satu wanita, huma untuk dua wanita, huna untuk mereka wanita, anta antuma artinya kamu, anta untuk satu lelaki, antuma untuk dua lelaki, antum untuk kalian lelaki, anti antuma artinya kamu, anti untuk satu wanita, antuma untuk dua wanita, antuna untuk kalian wanita, ana untuk saya sendiri, nahnu untuk kami semua, ana untuk saya sendiri, nahnu untuk kami semua. Yang nasab, iyahu hanya kepadanya lelaki, iyahuma hanya kepadanya berdua, iyahum hanya kepada mereka, iyaha hanya kepadanya wanita, iyahuma hanya kepadanya berdua, iyahunna hanya kepada mereka, iyaka hanya kepadamu sendiri, iyakuma hanya kepadamu berdua, iyakum hanya kepada kalian, iyaki hanya kepadamu wanita, iyakuma hanya kepadamu berdua, iyakunna
hanya kepada kalian. Iya ya, hanya kepadaku sendiri. Iya nak, hanya kepada kami. Iya ya, hanya kepadaku sendiri. Iya nak, hanya kepada kami. Isim dhamir muttasil rafa. Artinya dia, untuk satu lelaki, untuk dua lelaki, untuk mereka lelaki. Artinya dia, untuk satu wanita, untuk dua wanita, nah untuk mereka wanita. Tatuma artinya kamu, untuk satu lelaki, tuma untuk dua lelaki, tum untuk kalian lelaki, ituma artinya kamu, untuk satu wanita, tuma untuk dua wanita, tuna untuk kalian wanita, tu untuk saya sendiri, nah untuk kami semua, tu untuk saya sendiri, nah untuk kami semua. Isim dhamir muttasil nasab atau jar. Huma artinya dia, untuk satu lelaki, huma untuk dua lelaki, hum untuk mereka lelaki, huma artinya dia, untuk satu wanita, huma untuk dua wanita, guna untuk mereka wanita, kakuma artinya kamu, ka untuk satu lelaki, uma untuk dua lelaki, kum untuk kalian lelaki, ikuma artinya kamu, ki untuk satu wanita, uma untuk dua wanita, kuna untuk kalian wanita, iya nih saya sendiri, nah untuk kami semua, iya nih saya sendiri, nah untuk kami semua. Sekarang al-ismu. Mari mengenal cirinya isim, akhiran tanwin, akhiran kasroh, berawalan al juga mamimu, diawali kolom 1 sampai 7, menunjukkan arti nama, berwazan fa'ilun, kata majemuk atau idhafah, itulah ciri akhirnya. Lanjut. Ciri-ciri fi'il maudhi. Berakhiran a-u-at, tanatatuma, tumti tumatuna tunatuna, a-u-at, tanatatuma, tumti tumatuna tunatuna, a-u-at, tanatatuma, tumti tumatuna tunatuna, a-u-at, tanatatuma, tumti tumatuna tunatuna. Tasrif fi'il madi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altumma, fa'altum, tum, fa'alti, fa'altumma, fa'altunna, fa'altum, fa'alna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna,
Ciri-ciri mudhari berawalan ya, berawalan tatu aunanu, berawalan tatu aunanu, berawalan tatu awalan tatu aunanu. Tasrif mudhari yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu, af'alu, naf'alu, af'alu, naf'alu. Ciri-ciri amr. Lalu lilana, lalu lilana, lalu lilana, lalu lilana, lalu lilana, lalu lilana, lalu lilana. Ciri-ciri amr. Tasrif amr. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, amr, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Lanjut. Mujarad ya. Mujarad. Mujarad adalah kata kerja yang hurufnya asli terhindar dari awalan, sisipan, dan akhiran. Biasanya 3 huruf, namun ada 4 huruf, 3 huruf. Fi'il tsulasil mujarad 4 huruf. Fi'il ruba'il mujarad awalan, awalan, al-mamimu, ya yutatu, aunanu, aiin, isa, itu awalan. Sisipan, sisipan, alif, wawu, ya, tada dan to, tada dan to tambah tasydid, itu sisipan. Akhiran, akhiran, akhiran isim, akhiran, akhiran, akhiran isim, aniuna, aini, ina, tun, atun, atun, tambah hamzah. Akhiran, akhiran, akhiran mudhari, akhiran, akhiran, akhiran mudhari, aniuna, dan juga ina, aniuna, dan juga ina. Akhiran, akhiran, akhiran madi, akhiran, akhiran, akhiran madi, au, tanah, tatumatum, itumatuna, tuna, tuna.
akhiran, akhiran, akhiran ambar, akhiran, akhiran, akhiran ambar, lalu lilana, lalu lilana, lalu lilana, lalu lilana. Selesai, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bunda Maryam. Baik Bunda dan Ayahanda semuanya, sebelum kita memasuki untuk menerjemahkan berikutnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana menerjemahkan fiil. Ya. Jadi di fiil ini Bunda sudah kemudian semuanya ketemu mana fiil madi, mana fiil mudhari, mana fiil amr, gitu ya. Namun bagaimana menerjemahkannya? Ya, nah, coba kita perhatikan. Tanpa Bunda sadarin ya bahwa sebenarnya ciri-ciri fiil madi yang ini itu adalah domir kolom 21 yang rofa, isim domir muttasil. Jadi semua yang di akhiran itu namanya domir. Ya. Jadi di akhiran fiil-fiil itu semuanya domir. Oke, sekarang kita perhatikan. Bagaimana cara menerjemahkannya? Nah, kalau kemudian Bunda ketemu fiil madi, setelah mujarot itu tidak ada tambahan, maka itu maknanya adalah orang ketiga, yaitu dia. Ya, orang ketiga. Maknanya dia. Ketika kemudian setelah mujarot ada tambahan alif seperti ini menunjukkan makna dua orang. Jadi maknanya adalah dia berdua. Berikutnya, apabila ada tambahan waw, maka ini menunjukkan makna jamak. Jamak itu artinya banyak, lebih dari dua. Sehingga maknanya adalah mereka. Gitu. Jadi kalau ada tambahan alif, itu maknanya dua orang. Kalau ada tambahan waw, itu namanya jamak. Kemudian kalau ada tambahan seperti ini menunjukkan khusus perempuan. Nah, hebat kan perempuan tuh? Ada khusus. Ya, dikasih kekhususan. Gitu. Kemudian berikutnya ada tambahan alif. Maka menunjukkan berapa orang? Dua orang. Tapi karena sebelumnya ada tanya itu khusus untuk perempuan, maka maknanya menjadi dua orang perempuan. Nah, kemudian berikutnya ada akhiran na. Na ini adalah jamak khusus perempuan. Tuh, hebat kan perempuan? Ada jamaknya khusus untuk perempuan. Jadi jangan mau disamakan dengan yang laki-laki. Karena perempuan punya kekhususan. Ya. Oke, kemudian apabila ada tambahan seperti ta, itu berarti menunjukkan maknanya anta. Kalau tuma berarti antuma. Kalau tum berarti antum. Kalau ti anti. Kalau tuma berarti antuma. Kalau tunna berarti antuna. Perempuan. Kalau tu maknanya ana, kalau na maknanya nahnu. Nah, ya kami gitu atau kita. Nah, berbeda dengan fiil mudhore. Kalau fiil mudhore ada awalan. Apa awalannya? Yayu, tatu,
au, nanu. Ada 4 huruf. Ada ya, ada ta, ada hamzah, ada a, atau kemudian yang terakhir ada na. Nah, 4 ini punya makna. Ya, bisa menentukan maknanya. Sekarang kita perhatikan. Pertama memperhatikannya dari bawah dulu. Kalau dia ada awalan na, berarti nah. Kalau awalannya a, berarti ana. Maka selesailah 2 huruf, awalan yang a dan awalan yang na. Sekarang yang berikutnya adalah awalan ya sama awalan ta. Maka awalan ya ini itu menunjukkan apa? Menunjukkan orang ketiga. Ya. Kalau ta menunjukkan orang kedua. Ya. Orang ketiga maknanya adalah dia. Orang kedua maknanya adalah kamu. Berarti kita lihat, kalau yang awalan ta iya seperti ini, itu menunjukkan orang keberapa? Kamu. Orang ketiga. Awalan ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ya, yaf'alu. Setelah mujarad ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti itu menunjukkan makna 1 orang. Kalau 1 orang berarti maknanya adalah dia. Kalau ada tambahan alif berarti berapa orang? 2 orang. Kalau ada tambahan waw berapa orang? Jamak, banyak, lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Jamak. Ya. Kalau ada awalan na berapa orang? Awalan na. Iya. Akhiran na. Akhiran na. Wanita. Akhiran na. Wanita jamak. Wanita jamak. Jamak Khusus wanita. Jamak muannas. Iya, jamak khusus wanita. Perempuan. Coba kita perhatikan nih, ya. Coba kita perhatikan. Nih, dia ada akhiran alif, maka ini juga ada akhiran alif. Maknanya sama, menunjukkan 2 orang. Ini ada akhiran waw, di sini juga ada akhiran waw, menunjukkan makna jamak. Itu domir itu. Ini domir juga nih, ini yang namanya domir. Ya. Jadi itu termasuk domir muttasil. Gitu. Jadi kalau awalan ya ini saja, ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang ketiga. Nih, akhirannya na. Di sini juga na. Berarti menunjukkan jamak perempuan. Jamak perempuan. Nah, itu kalau dia awalannya ya. Sekarang kita perhatikan awalan tak. Orang kedua. Berarti orang kedua. Sekarang kita lihat, ya, orang kedua. Berarti maknanya kamu. Ketika dia tidak ada tambahan setelah mujarot, mujarotnya ini kan adalah fa'ala kan? Oke, maka kemudian ketika dia tidak ada tambahan orang kedua berarti maknanya adalah kamu. Kalau ada tambahan alif, kamu 2 orang. 2 orang. 2 orang. Betul. Kalau kemudian ada tambahan waw, kamu jamak. Kamu jamak. Tapi Kalian. Jamak. Oke. Kalau kemudian ya, tambahan ya. Kamu perempuan. Kamu perempuan. 1 perempuan. Ya, ini maknanya khusus perempuan. Khusus perempuan. Ya, khusus perempuan. Itu dia. Jadi khusus perempuan. Sekarang kalau tambahan alif berapa orang? 2.
Dua. orang. Berarti ini 2 orang. Kalau kemudian tambahan nak, berapa orang? Jamak Jamak perempuan. khusus Mak perempuan. khusus perempuan. Jamak khusus Perempuan. Nah, gitu. Kalian perempuan. Sudah terurailah semuanya. Ya, Ustadz Sudah. boleh nanya Ustadz. boleh Bun. Yang taf'alina kan kalau ada akhiran ya ini, itu kan khusus perempuan. Sementara belakangnya juga ada. Nah itu saya masih belum paham. Nih, kalau ada akhiran setelah mujarot ada huruf ya, itu maknanya menunjukkan khusus perempuan. Ya. Ya, khusus perempuan. Khusus perempuan. Naknya gimana? Naknya nggak usah dihiraukan, sama seperti yaf'alani nih. Ini juga nggak usah dihiraukan naknya. Sebab apa? Kadangkala dia bisa hilang. Ya, kadangkala dia bisa nggak kelihatan. Maka kalau nggak kelihatan, udah nggak usah diperhatiin banget. Pokoknya yang duluan ini aja ya. Ya, Ustadz, ya? pokoknya yang nempel setelah mujarab itu apa? Oh iya ya. Jadi yang setelah langsung mujarab. Oh iya. Nah, maka di buku metode Yasir ini dilengkapinlah mujarot-mujarotnya itu semuanya sudah ada hijau-hijaunya. Ketika sudah ada hijau-hijaunya ini, itu sebenarnya menunjukkan apa? Bunda udah tahu tuh mujarotnya. Kayak ini umpamanya, yahtopu awalan ya. Orang keberapa? Ketiga. Orang ketiga. Terus ada tambahan? Tidak ada. Tidak, berarti menunjukkan 1 orang. Orang ketiga 1 orang apa maknanya? Dia. Ya, Dia. berarti ini sudah ada mengandung makna dia. Khotofa. Khotofa itu apa? Tuh. Ya, itu apa? Jadi udah mengandung sampai seperti itu. Nah, sekarang masuk lagi ke fiil amr. Kalau fiil amr itu ciri-cirinya akhiran, berarti sama kayak fiil madi. Ya, nggak usah dicari awalannya. Ya, nggak usah dicari awalannya. Udah cukup aja dia menjadi akhiran. Maka kita lihat if'al itu mujarabnya adalah fa'ala. Maka setelah mujarab ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Kalau dia tidak ada tambahan, berarti itu menunjukkan 1 orang. Tapi orang kedua. Anta. Ya. Kalau dia fi'il madi, dia menunjukkan 1 orang, tapi orang ketiga. Itu bedanya kalau fi'il madi sama fi'il amr. Sebab dalam fi'il amr tidak dikenal orang ketiga, yang dikenal hanya orang kedua. Kalau mau memerintah, ya lawan bicaranya diperintah. Kan banyak nih, kita mau menyampaikan pesan kepada si A, tapi kita mesennya sama si B. Bisa jadi apa yang menurut kita itu nggak nyampe. Orang kalau pesen kata bertambah. Kalau pesen duit berkurang. Itu udah fitrahnya begitu tuh. Ya. Jadi pesan nitip omong bertambah. Gitu ya. Nitip uang berkurang. Gitu. Dosa dong. Jadi ya udahlah gitu. Nah, kemudian ada tambahan alif. Tambahan alif berapa orang? 2 orang. 2. Ada tambahan waw, berapa orang? Banyak jamak. Jamak. Ya. Kemudian ada tambahan ya. Apa ini? 1 orang. Orang Khusus perempuan. Iya. Perempuan. Perempuan.
Kemudian ada tambah alif. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. 2 orang. Kemudian ada Wanita. na. Untuk Jamak. banyak Jamak Jamak wanita. khusus perempuan. perempuan. Jadi perempuan itu punya kekhususan. Kekhususan perempuan itu ada 3. Maka memang wanita tuh ribet. Sebab dia punya khusus 3. Apa aja 3-nya itu tadi? Pertama, namanya yang 3 itu adalah ta taknis. Ya, Taknis. huruf ta yang menunjukkan makna Perempuan. perempuan. Contohnya tadi adalah fa'alat. 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 Mana dia ininya? Tataknisnya ini. Kedua, namanya adalah nun niswah. Niswah. Nun niswah. Nun niswah itu contohnya apa? Contohnya kayak fa'al. Nah, Nanya ya, pendek. ya fa'alna. Ya, fa'alna. Contohnya lagi taf'alna. Fa'alna. Ya fa'alna. Contohnya lagi yaf'alna. Ya, fa'alan. Contohnya lagi apa? If'alna. If'alna. Jadi ini namanya semua ini nun niswah nih. Nun niswah. Namanya nun Siswa. niswah. Kemudian yang terakhir namanya adalah ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu maksudnya apa? Huruf ya yang menunjukkan khusus perempuan orang kedua. Yaitu kamu. Kamu Nah, perempuan. kamu perempuan. Contohnya apa? Taf'alina. Taf'alina. If'ali. 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 Ya ini, huruf ya ini menunjukkan namanya ya mukhatabah. Mukhatabah. Jadi hebatnya wanita itu dia punya 3 kekhususan. Ya. Laki-laki tidak ada khususnya. Bisa campur-campur laki-laki. Ya, maka hari ibu ada, hari bapak Tidak ada. ada. Nggak ada kekhususan untuk bapak. Ya. Kata ibu-ibu mah bilangnya ada. Ibu Kartini ada, bukan Tono nggak? Saat itu hari bapak semuanya. Hari ibu cuma sehari, sisanya hari bapak semua gitu kan. Ini sama, kekhususan wanita cuma 3. Semuanya sisanya khusus laki-laki semua gitu. Enggak dikhususkan untuk laki-laki. Ya. Jadi perempuan yang dikhususkan. Gitu. Nah, inilah cara menerjemahkan fiil. Nah, jadi ini rumusan, Bun. Ya, pertanyaannya adalah buku metode Yasir ini nggak bisa Bunda baca, itu nggak bisa, harus dipelajari. Iya. Nah, karena buku metode Yasir ini harus dipelajari, pertanyaannya kita membutuhkan mentor yang banyak. Nah, saya berharap Bunda harus jadi mentor, Bapak harus jadi mentor. Insya Allah. Supaya apa? Supaya kemudian bisa ngajar kemana-mana saja. Ya. Saya lagi masukkan filenya ke Gramedia. Mudah-mudahan buku ini bisa dicetak di Gramedia. Nah, nanti kita bisa keliling ke pesantren-pesantren. Kalau Bunda kemudian Ustadz, saya punya teman pesantrennya di sini, ajarin bahasa Arab, kita datang ke sana. Tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya.
Pokoknya saya datang, saya maksimalnya 3 hari tak. Gitu. Ya, terjemah Quran insya Allah 3 hari selesai. Wih, Ya, tapi serahkan sama saya ya, 3 hari saya yang ngelola. Mau nanti breakingnya bagaimana, bagaimana kemudian muhasabahnya supaya mereka semangat belajarnya. Nah, itu diserahkan aja sama kita. Ya, yang terpenting anaknya kasih waktu tidur sama kasih makan, udah. Itu aja. Dari habis subuh meleknya sama kita nggak apa-apa. Gitu, belajar sampai mau tidur lagi sama kita nggak apa-apa. Yang penting waktu tidur jangan disuruh-suruh yang lain. Nah, ini jadi 3 hari insya Allah selesai untuk terjemah Quran. Mereka mengerti mana huruf, mana isim, mana fi'il. Nah, nanti setelah ini baru berikutnya kita akan masuk ke tingkatan berikutnya. Nah, saya berharap kepada Bunda yang nanti akan masuk ke tingkatan berikutnya, jadi merasa bahwa Ustadz saya pengen lagi lah sampai mengerti, sampai susunan struktur bahasanya. Maka kemudian Bunda boleh mendaftar ke Pak Suryana, tapi memang waktunya nanti cuma sekali. Jadi seminggu cuma 2 kali waktunya, nggak bisa milih. oh gitu. Sebab apa? 2 waktu yang berikutnya digunakan untuk angkatan berikutnya. Gitu. Jadi kita untuk angkatan berikutnya. Nah, jadi kemudian nanti berikutnya lagi begitu. Ya, jadi insya Allah nanti Bunda angkatan berikutnya itu jauh lebih mudah dibanding yang sekarang. Sekarang kita nggak tahu apa-apa, diajarin ini huruf, ini fiil, ini isim. Nanti ya untuk tingkatan berikutnya itu cuma tinggal menentukan, oh kalau fiil berarti namanya ini, oh kalau isim berarti namanya ini. Nah, cuman menentukan saja. Ya, tinggal menentukan saja. Namun kalau yang belajar tingkatan kedua nggak tahu isim, nggak tahu huruf, nggak tahu fiil, kan susah saya ngasih taunya. Iya. Ini fiil berarti namanya ini. Dia tanya lagi, fiil apa Ustadz? Waduh, saya susah jelasinnya lagi kan. Ya udah, berarti masuk di tingkatan awal. Gitu. Supaya bisa saya mengerti. Nah, intinya gini, Bunda sekarang ya untuk masuk ke tingkatan berikut, Bunda paham aja ini huruf, ini isim, ini fiil. Ini huruf karena ada di kata yasir, namanya jarin. Ini isim karena cirinya ini. Atau kemudian di kata yasir kolom 17 namanya isim isyarah, namanya begitu. Ya kan? Oh, kolom 21 berarti namanya isim domir. Oh, kolom 19 berarti namanya isim isyarah. Kolom 18, oh berarti namanya isim mausul. Ah, oh, kolom 17 berarti namanya isim zarab. Udah. Gitu. Jadi Bunda sudah bisa membedakan mana huruf, mana isim, dan mana fiil. Ya, ini dengan Bunda tahu seperti ini, bahwa kemudian ini artinya dia, ini artinya 2 orang. Sebenarnya itulah failnya, itulah pelakunya kan. Yang menjadi subjek dia kan. Nah, nanti akan kita dalamin di angkatan berikutnya, di level berikutnya. Supaya tidak tabrakan. Ya, kalau dijelasin sekarang, nanti takutnya Bunda otak kirinya lebih dominan banget. Kalau otak kirinya lebih dominan, itu bisa marah soalnya kan melotot aja otak kiri. Iya. Pikirnya melotot aja. Nggak paham, marah dia nanti jadinya. Orang melotot aja. Sekarang kita sudah sampai ayat berapa, Bun? Ayat 13 kemarin. Iya. Hah? Kemarin ayat 13. Ayat 12, Tad. Ayat 12. Ayat 12. 12. Ya, 12. Tapi 13 sudah nih.
Enggak. Kelas lain kali. Hah? Kelas lain kali. Tempat lain. Emang di mana orang di kelas B kok? Tempat lain. Saya sendiri 12. Kan 12 ya? Hah? 13. Iya. Oke, yuk. Sekarang masuk ke Ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum sufaha lakin la ya'lamun. Coba dari beberapa yang jauh ini, coba perhatikan. Ada berapa? 1, 2, 9. 4, 5, 6, 9 kayaknya. 9. Dari 9 ini, yang kita tidak tahu itu 3. Dari mana Ustaz tidak tahunya 3? Coba kita perhatikan. Aminu. Aminu itu ada. Kalau ada waw berarti ya maknanya Jamak. jama. Kalau jama berarti maknanya kalian. Yang kedua karena fiil amr. Amanah artinya apa? Beriman. Ini beriman. Karena dia fiil amr, maka ditambahlah dengan kata la. Jadi kalian berimanlah. Berimanlah kalian. Jadi berimanlah kalian. Itu kata bahasa Indonesia begitu. Ya, kalian beriman. Berimanlah kalian. Sama itu diputar-putar sama bahasa Indonesia. Ya. Kemudian amanah ada tambahan enggak? Enggak. Tidak ada. Maknanya dia. Amanah maknanya apa? Dia Beriman. Dia beriman. Qalu ada waw berarti maknanya Mereka. Qala artinya apa? Berkata. Berarti mereka berkata. Gitu juga nu'minu. Ya, nu'minu awalan nu. Maknanya kami. Nah, ini dia kaminya. Amanah tadi artinya apa? Beriman. Berarti kami beriman. Itu kan katanya terulang terus. Mujarotnya sama. Kalau mujarotnya sama, artinya sama. Mirip-mirip tuh. Beriman. Itulah fungsi dari mujarot. Ya, amanah begitu juga nih tadi udah dibahas. Dia beriman. Sekarang as-sufaha ada di 104. Ya, 104 garing 3 garing 5. Maknanya orang-orang yang Bodoh. Jadi maknanya orang-orang yang bodoh. As-sufaha ini sudah ketemu, berikutnya ketemu as-sufaha lagi. Ini maknanya sama. Ya. Jangan habisin waktu di sini kita cari lagi, nggak usah. Karena as-sufaha yang ini sama as-sufaha yang ini maknanya podo mawon. Podo wae. Gitu. Maknanya sawaun, sama saja. Gitu. Jadi nggak usah habisin waktu di situ. Sebab nanti akan terulang. Sekarang ya lamuna awalan ya, akhiran waw. Maknanya apa? Mereka. Ini dia mereka. Mereka alama apa artinya? Alima artinya ilmu. Mengetahui. Ya. Sesuatu yang Bunda tahu itu namanya ilmu.
Ya, namanya ilmu. Ilmu itu bisa memuliakan, bisa juga menjatuhkan, menyesatkan. Maka wajar ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Nah, dia ngikutin rambut. Ada rambut putih, ada rambut Hitam. Nah, berarti dari satu ayat ini Bunda hanya menerjemahkan 3 kata saja. Apa itu? Kata anas, kata as-sufaha, sama kata ya'lamu. Ya, dari berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dari 26 kata dalam satu ayat itu, Bunda hanya menerjemahkan 3. Berarti 23-nya Bunda udah pernah mengulang. Iya Ustadz, saya udah ulang tapi lupa. Nggak apa-apa, itu tanda belajar. Anda pernah belajar lupa. Susah kalau ingat aja, hidup tuh susah. Jadi lupa itu satu karunia. Coba kalau kita punya utang, ingat aja. Itu susah. Tertidur itu. Ya. Jadi kalau lupa, minimal ada waktu untuk mencarinya lagi supaya bisa bayar utang. Gitu. Kalau inget aja, waduh, hidup kita ini jadi terhantu-hantuin nanti. Jadi satu kadangkala lupa itu diperlukan. Ya, diperlukan. Terus ayat berikutnya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila shayatinihim qalu sekarang ada berapa yang hijau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dari 8 ini amanah sama kola ada berapa? Amanu 1, 2. Amanu, perhatikan amanu ya. Amanu berarti kita udah tahu nih artinya. 3. Gimana cara mengetahuinya? Ada waw, berarti maknanya apa? Mereka Jamak kan? Amanah artinya apa? Amanah. Mereka beriman. Arti mereka beriman. Sekarang kolu ada waw, maknanya apa? Mereka. Kemudian kola. Mereka berkata. Betul, jadinya mereka berkata. Sekarang kalau kola ini kolu ini lagi sama ya. Mereka berkata. Sekarang amanah, ada akhiran na, artinya apa? Kami. Amanah? Kami beriman. Beriman. Nah, jadi mujarotnya artinya tetap ya. Tetap arti mujarotnya. Tinggal tambahan setelah mujarot itu apa? Gitu. Itu yang membedakan makna. Oke, sekarang kalau begitu kita cari yang laku dulu. Laku ada wawunya, berarti maknanya apa? Betul, mereka. Mereka liko. Halaman 204. 204. Garing. Garing 2. Garing 2. 2. Garing 3. 204 laku. Ya, laku itu artinya
lakia yalku. Ya. Oh, artinya Berjumpa. berjumpa atau bertemu. Liko, nah itu sama itu liko. Liko. Oh itu artinya pertemuan. Pertemuan. Jadi Ila kemudian liko. sekarang yuk liko itu artinya yuk ketemuan itu. Liko. Itu namanya liko. Itu namanya pertemuan. Pertemuan. Oke, sekarang kholau. Ada waw. Berarti mengandung makna apa? Mereka. Betul. Mereka khola. Halaman berapa kholanya? 72. 72. 72 garing 1. Garing 2, garing 7. garing 2 garing 7 atau garing 1 garing berapa? Yang mau kita terjemahin adalah kholau. Garing 1 garing. Ya, kholau itu garing 2 garing 7. Kholaunya. Kata Kholau. kholau. Kalau garing 2, garing 7. Ya, mereka kembali. Khola itu artinya bertemu di tempat khusus. Kholwat. Ya, ada tempat khusus. Kalau ini kholau berarti dia balik kepada ya bertemu lagi di tempat khusus di markas. Itulah kurang lebih. Mereka kembali. Ya, di base camp-nya dia. Ila syayatini. Syayatini sudah artinya sama dengan bahasa Indonesia. Setan. Artinya setan. Syayatin. Syayatin artinya setan. Setan. Him artinya Mereka. Syayatinihim. Setan-setan mereka. Qalu. Udah tadi. Mereka berkata. Nah, sekarang mustahziuna. Ada awalanmu artinya Orang. Ada tambahan waw artinya jama. Berarti orang-orang Yang azaa. berolok-olok. Halaman 234. 234. Daring 1. Ya, halaman 234. Ya, 234 garing 1 garing 1. Artinya apa? Berolok. Ngejek nih kata orang Melayu. Ngejek. Jadi dari sini yang diterjemahin ada berapa ayat? Ada 3 ayat. Ada 3 kata. Laku, kalau, sama mustahziun. Sebab apa? Syayatini artinya setan-setan. Udah tahu artinya tuh. Sesuai dengan bahasa Indonesia. Nggak usah dicari. Karena maknanya sama. Nah, jadi dari sini sebenarnya Bun, semakin sedikit yang kita cari. Tapi pengulangannya harus berkali-kali. Bunda Maryam rusuhin aja sampai malam. Pokoknya ini rusuhin aja Bu Maryam sampai malam. Kasihan habis vaksin. Maaf ya Bu. Malam ini nggak diganggu deh Bu. Biar istirahat. Malam ini istirahat. Jadi memang begitu ya, rusuhin aja terus Bu Maryam. Sampai kapan? Sampai kita pintar. Nah, kita tugas jadi mentor ini memang begitu. Sampai kapan? Sampai Bunda pintar.
Taunya kita ini bisa atau tidak kalau kita bisa menjadikan orang sama. Ya. Kalau kita bisa menjadikan orang itu sama kepintarannya, pengetahuannya seperti kita, nah itu baru kita pintar namanya. Bisa ya. Mudah-mudahan ya dia lebih gitu. Ya, mudah-mudahan dia lebih gitu. Dia lebih hebat lagi. Nah, jadi kalau kemudian nanti murid-murid Bunda itu lebih hebat dari Bunda, ya jangan marah. Justru itu adalah keberkahan. Gitu, bersyukur kita bahwa Allah pilih kita menjadi apa namanya? Menjadi orang yang kenal sama orang yang itu yang kita ajarkan. Selama ini kan enggak, banyak kemudian Allah dulu dia belum terkenal, saya yang begini. Diungkit-ungkit. Maka saya berharap sama Bunda, kalau Bunda dan Ayahanda nanti mau mengajarkan, kalau bisa mendawamkan juga. Maksud mendawamkan apa? Ya kalau mau mengajarkan, puasain yang diajarkan itu. Puasa bukan untuk diri kita saja itu, tapi untuk memuasain apa yang kita ajarkan. Mudah-mudahan yang kita ajarkan itu diridhoi Allah. Kalau diridhoi Allah, maka dia akan menjadi amal soleh kita. Ya, akan menjadi amal soleh. Jadi puasanya itu apa? Ya udah puasa untuk orang lain aja lah. Puasa, ya Allah, mudah-mudahan metode Yasir ini bisa menjadi bermanfaat. Ya Allah, ajarkan hamba terus Al-Quran. Biar kemudian kita bisa mengajarkan kepada yang lain lagi. Walaupun tidak ada ilmu yang Allah beri illa qalila, kecuali hanya sedikit. Pertanyaannya, sedikit menurut Allah atau kagak? 1 juta sama orang yang punya duit 700 miliar, itu 1 juta itu sedikit atau banyak? Sedikit. Sedikit. Tapi sama kita yang nggak pegang duit sama sekali, kita itu banyak nggak? Banyak. Banyak. 700 miliar, ya, itu sedikit atau banyak? Banyak. Banyak. Gantung. Ya, banyak banget 700 miliar itu. Hmm. Tapi sama yang maha memiliki kekayaan, itu sedikit ada atau banyak? Tidak ada artinya. Iya, sedikit. Jadi kalau kita baru dikasih ilmu harfu jaring, udah kemudian gayanya udah kayak ulama besar gitu. Ya, kita banyak-banyak istighfar lah. Astagfirullahaladzim. Kalau kemudian Allah baru kasih huruf al-atfu, ya, harfu atfin, gitu. Kemudian kita udah gayanya setinggi langit, ya Allah, kita istighfar lah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Illa qalila. Tidaklah diberikan ilmu kalian itu kecuali hanya sedikit. Hanya sedikit. Maka karena kita punyanya sedikit, jangan sombong, udah sedikit punyanya, sombong lagi. Lebih bagus nggak punya sama sekali, baik sombong. Biar miskin, asal sombong. Ah, gitu aja punya prinsip. Ya kan? Punya prinsip gitu. Kalau kaya sombong, udah biasa. Tapi kalau miskin sombong, nah itu yang luar biasa. Sekarang, Allahu yastahzi'u bihim wa Yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi 1, 2, 3, 4. ada berapa? Yang Ada harus 4. main ada 4. Coba perhatikan. Yastahzi'u, kemudian yamuddu, sama tughyan, sama ya'mahun. Sekarang haza'a. Haza'a itu kan tadi udah kan?
Berolok, Berolok-olok. berolok-olok. Ada tambahan nggak setelah mujarot? Nggak ada. Nggak ada, berarti maknanya dia. Dia. Sebab awalnya huruf ya, orang ketiga. Orang ketiga. Tiga. Ya, berarti dia berolok-olok. Dia berolok. Nah, ya muddu. Ada nggak kemudian ininya? Tambahan setelah mujarotnya? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada, berarti dia punya mengandung makna dia. Iya. Dia. Nah, dia madda. Madda halaman berapa? 208. 208. Daring 1, 208. daring 1, daring 2. 208 garing 1 garing 2. Ya muddu artinya Membiarkan. membiarkan. Berikutnya tughyan, togoya. Logia. Togoya. Ustadz, kata Bunda Rita, ini kan setelah mujarot ada alif. Ini berarti maknanya dua orang. Enggak. Ya. Sebab apa? Ini bukan fiil. Ini Isim. isim. Ya. Kalau isim, ya belum tentu maknanya seperti itu. Gitu. Jadi yang tadi itu berlaku untuk fiil. Tuhyani halaman berapa? 130. 130. Daring 1, daring 1. Garing 1, garing 1. 130. Bunda Rosnani ini tidur nggak sih? Apa? Hah? Kok semua halamannya udah tahu gitu? Jangan-jangan tiap malam dicariin nggak tidur. Mengisi yang tidur. Mengisi yang tidak tidur. Tughyan artinya kesesatan. Kesesatan. Oke, berikutnya ya mahuna, ada awalan ya. Ada. Ya, kemudian ada akhiran waw. Maka Jadi maknanya Mereka. mereka amaha. Amaha. 154. 154. Daring 1. Garing Daring 1, daring 7. 7. 7. Wah, hebat nih Bunda nih. Yang hebat-hebat gini nih yang membuat kita nggak berhenti mencari bagaimana cara mengajar yang lebih mudah lagi. Gimana caranya lebih mudah lagi. Biasanya kan kalau muridnya udah bisa, gurunya nyariin pertanyaan-pertanyaan yang susah gitu kan. Wah, ngapain cariin pertanyaan yang susah untuk apa? Gitu. Kalau kemudian udah bisa, maka tinggal ditambah aja, dipahamin bagaimana kemudian bisa memahami ini dengan baik. Ya, 154 amiha ya mahuna. Ya, artinya apa? Bingung. Bingung. Terombang-ambing. Terombang-ambing. Sekarang satu ayat lagi aja. Ya, nanti berikut ayat berikutnya baru kemudian dicari lagi. Ya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang tidak perlu kita cari udah sudah pernah, ya kan? Ya, udah. Muhtadin sama huda juga. Udah juga. Tapi karena awalanmu berarti artinya orang yang. Iya, orang-orang yang mendapat petunjuk. Kanu ada waw, berarti maknanya
Mereka. Mereka. Karena artinya apa? Adalah. Berarti di sini Atau menjadi. adalah. Nah, jadi udah nggak usah diterjemahin lagi. Sekarang coba perhatikan. Robihat. Robihat ini ada eds. Maknanya apa? Perempuan. Ya, tapi khusus Perempuan. perempuan. Robiha. Coba cari Robiha. Halaman berapa Robihanya? Beruntung. Beruntung. Robiha. Halaman berapa? Halaman 85, Tat. 8511. Ya. Satu-satu. Ya, artinya beruntung. Tijarotu. Tajaro. Jarak. Tidak. Halaman 40. halaman 40 garing 2. 2 garing 8. 8. Daring 2, daring 6. Tijaro ini sama maknanya tajir. Haji. Dagang. Tajir. Kaya dong. Pedagang. Bukan. Ya, Pedagang. tajir. Tijarotu. Itu aja. Iya. Tajir ternyata pedagang. Tijarotu artinya adalah perdagangan. Nah, kita selama ini nyebut tajir, maknanya apa? Kaya. Salah. Salah. Pedagang. Tajir itu artinya Pedagang. pedagang. Di sini kalau tajir kan kaya, tetap ya. Nah, di sini makna tajir kaya. Gitu. Jadi kemudian kalau kemudian si orang-orang Indonesia nyebut tajir itu maknanya kaya. Padahal tajir itu artinya pedagang. Tukang bubur ayam itu namanya tajir. Tukang sate itu juga namanya tajir. Tukang somai juga namanya tajir. Jadi terkadang kita meresap ya kaedah-kaedah yang kemudian salah. Salah, iya. Nah, kalau kaya itu artinya goni. Ya. Goni itu artinya kaya. Kaya, iya. Goniun itu artinya adalah tidak membutuhkan sesuatu. Nah, itu yang disebut kaya. Pertanyaannya sama kita sekarang, ada nggak di antara kita yang nggak membutuhkan sesuatu? Nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Kita ini adalah fakir. Fakir itu artinya membutuhkan sesuatu. Maka yang goni itu siapa? Allah. Ya, goni itu Allah. Kalau kita bukan goni tapi cukup. Ya, namanya cukup. Gitu. Tinggal kita jiwanya apa nih? Cukup atau fakir. Gitu. Nah, kalau tajir artinya pedagang. Jadi Orang kaya bilang tajir melintir. Iya, tajir melintir katanya. Maksudnya itu adalah dia pedagang. Dagangannya udah kemana-mana. Karena dia yang kaya itu orang dagang. hartanya banyak, disebut dia tajir. Padahal tajir itu tadi maknanya tetap pedagang. Dulu orang-orang Arab ya senang pedagang. Orang-orang Arab itu usahanya apa? Dagang sama hotel. Coba cari.
Itu udah dari zaman dulu tuh. Orang-orang Arab tuh senang buat hotel, penginapan. Karena apa? Karena banyak tajir tadi. Ya, banyak tajir yang Pedagang. dari satu kota ke kota lain. Coba di Tanah Abang banyak nggak orang Arab? Banyak kali. Banyak. Banyak. Yang masuknya tajir, jadi pedagang. Kedua, masuk hotel. Buat penginapan-penginapan. Coba deh Bunda cari-cari deh. Ya. Orang-orang Arab tuh usahanya dagang sama hotel. Gitu. Hotel. Kalau dalam Quran itu hotel itu bahasanya apa? Baitun goirulahu apa? Lun. Bait rumah yang tidak ada penghuninya. Nah, itu. Sebab kalau ada penghuninya nggak boleh masuk. Ya, mau di hotel juga namanya hotel, tapi ada penghuninya, Bunda nggak boleh masuk. Nah, yang disebut hotel itu adalah rumah yang tidak ada penghuninya. Nah, sekarang ad-dolala, dolala. Istaret. Halaman berapa? 135. Dolala 135. 129. 129. Dolala. 129 daring 2 daring 9. Dolala 129. Ya, artinya kesesatan. Pertanyaannya, Bun, apa beda yang kesesatan ini? Ya. Tugian artinya kesesatan kan? Ya. Dolala artinya apa? Kesesatan. Kesesatan. Coba Bunda buka halaman 129 yang artinya dolala. Dolala artinya apa? Dola. Sesat. Artinya tidak mendapat petunjuk di halaman 128. Tugian di halaman 130. Togo. Togo artinya apa? Togo artinya melampaui batas. Togo artinya? Yang mana? Melampaui batas. Togo. Oh iya. Nah, jadi orang yang melampaui batas itu pun sesat. Umpamanya, Bunda Rita dikasih map untuk datang ke satu acara pernikahan. Ya. Terus kebablasan. Ya, jalannya kebablasan. Sesat enggak itu? Sesat. Jadi sesatnya gara-gara apa? Gara-gara kebablasan. Nah, kalau dolal, karena memang nggak dikasih mapnya, wajar dong tersesat. Orang dia nggak tahu. Gitu. Nah, jadi Togo sama kemudian dolal itu maknanya sama kesesatan, tapi penyebabnya berbeda. Penyebabnya berbeda. Ishtarau, ada waw, berarti maknanya Mereka. Mereka. Syarawa, maknanya artinya apa? Membeli 113. 113. 113. Daring 4, daring 7. Daring 4, daring 7. 113. Ya. Ishtarau. Ya, artinya mereka membeli. Masya Allah. Begini banget ya bundanya, pinter-pinter ya.
Oke, sekarang saya terjemahin. Di ayat 13, coba. Perhatikan ayat 13. Wa dan iza apabila kila dikatakanlah untuk mereka. Aminu berimanlah kalian atau kalian berimanlah. Kama sebagaimana. Ya, kama sebagaimana. Amana telah beriman an-nasu manusia. Qalu mereka berkata, apakah nu'minu kami beriman? Kama sebagaimana amana telah beriman as-sufaha. Orang-orang yang bodoh. Orang bodoh. Allah. Ingatlah. Inna sesungguhnya hum mereka as-sufaha. Orang-orang yang Bodoh. Wa dan lakin akan tetapi la tidak ya'lamuna mereka mengetahui. La ya'lamuna mereka tidak mengetahui. Wa dan iza apabila laku mereka berjumpa. Allazina orang-orang yang amanu mereka beriman. Qalu mereka berkata, amanna kami telah beriman. Wadan iza apabila qalau mereka kembali ila kepada syayatini setan-setan him mereka. Qalu mereka berkata, inna nanya artinya sesungguhnya kami. Jadi inna ini adalah inna plus na. Nah, Sesungguhnya kami. Inna artinya sesungguhnya, na kami. Jadi kalau digabungkan inna sesungguhnya kami. Ma'a bersama kum kalian. Ya, kum kalian. Innama. Nah, kemarin sudah saya kasih tahu nggak makna innama? Belum ya? Belum. Nanti yang lain kata Pak Yanto. Setiap ada inna, kemudian ada ma, itu artinya adalah sesungguhnya hanya. Hanya. Sesungguhnya hanya. Hanya. Itu lihatnya di mana itu Ustaz? Gimana? Itu nyari artinya ini gimana? Sesungguhnya hanya gitu. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana? Innanya sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Saya kasih tahu nih Bunda nih. Dapat kan? Inna sesungguhnya. Jadi ketika ada inna, kemudian bergabung dengan ma, ya, ini artinya adalah sesungguhnya hanya. Hanya. Gitu. Selalu ya, setiap ada inna, ada ma. Gabungan. Hanya. Setiap ada inna tambah ma, itu artinya sesungguhnya. Hanya. Nahnu kami. Jadi kalau digabungkan innama nahnu sesungguhnya kami. Hanya kami. Mustajibun orang yang berolok-olok. Orang yang berolok-olok. Jadi kalau ada inna plus ma, jadinya innama, itu artinya sesungguhnya hanya. Maknya itu pembatas, jadi sesungguhnya hanya. Nama nahnu sesungguhnya kami hanya. Mustahzi'un orang yang berolok-olok. Allahu Allah
Allah. Yastahji'u, dia berolok-olok, dia membalas olok-olokan. Bi, dengan him mereka. mereka. Wadan. Dan yamutu, dia membiarkan hum mereka Di di dalam dalam tugyani, kesesatan him mereka. ini Ya mahuna, mereka bingung, Mereka bingung. Mereka terumbang-ambing. ulaika, mereka itu Mereka itu alladzina, orang yang orang mereka menjual belikan, beri membeli ad-dolalata, kesesatan kesesatan bi, dengan al-huda, petunjuk. Fa, Apa? ma, tidak robihat, beruntung, tijaratuhum, perdagangan mereka. Wama, dan tidaklah anu, mereka adalah muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. petunjuk. Nah, coba saya ulang ya. Ini cerita tentang orang-orang munafik. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang-orang munafik itu begitu. Kalau berjumpa sama orang-orang beriman, mereka itu mengatakan kami Beriman. Wa iza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka itu kembali kepada geng-geng mereka, kepada komunitas mereka, kepada orang yang sepemahaman dengan mereka, itu namanya syayatinihim. munafik. Kalau diterjemahkan, dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, kan susah ya. Sebab apa? Pemikiran mereka tuh sama. Untuk apa? Untuk menghancurkan. Maka disebutlah setan. Setan itu artinya apa ya? Setan itu artinya membangkang. Kemudian menyalahkan. Itu namanya setan. Kerjaannya nyalahin aja. Ya, itu berarti ada syatonanya di situ. Jadi wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka itu kembali kepada geng-geng mereka, kepada komunitas yang membuat kerusakan, kepada komunitas yang mau menghancurkan, mereka berkata, qalu inna ma'akum, kami sesungguhnya bersama kalian. Bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya orang yang berolok-olok. Nanti Allahu yastahzi'u bihim, nanti Allah akan membalas. Ya. Membalas apa? Olokan-olokan yang mereka perbuat. Dengan apa? Dengan olokan-olokan mereka sendiri. Ya, jadi Allah akan membalas olokan-olokan mereka dengan apa? Olokan mereka sendiri. Berolok-olok. Jadi jangan sering kita mencaci orang, nanti caci-caci kita itu balik kepada kita sendiri. Ini bentuk marahnya Allah. Wa yamudduhum fi tughyani. Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Di dalam melampaui batasnya mereka. Sama kalau bunda udah marah nih sama pasangan. Terserah karepe dia apa. Karepmu opo kah? Kan? Terserah maunya apa dia. Itu sudah batas marah itu. Tapi kalau masih pasangan kita masih kemudian begini Pak, begini Ma, begini Pak, begini Ma, itu masih sayang namanya. Tapi kalau udah membiarkan, masa bodoh mau apa kek, ya, mau kakinya di atas,
kakinya di bawah, terserah. Itu namanya yamutu, itu bukti marah bunda. Biarin aja mau ngapain dia kek gitu. Orang kalau dibiarin aja itu ya mahun. Bingung dia, gini salah, gitu salah. Coba aja bunda diemin tuh pasangan bunda. Ya, diemin aja dia. Nanti dia bingung sendiri, gini salah, itu salah. Gitu. Tapi kalau bunda masih cerewet, itu bukti bunda masih sayang. Peduli. Masih peduli. Tapi kalau bundanya sudah diem aja, mulutnya udah kelim alpikul tuh kan. Diem aja. Nah itu udah bahaya itu. Sebab apa? Maju salah, mundur salah. Ini mudah nih, contohnya sama. Mau makan apa, Dek? Terserah. Ah, terserah itu nggak tahu itu. Ya, itu terserah. Terserah itu nggak tahu itu bahasa perempuan itu. Ya. Dibeliin ini katanya terserah, tapi dia punya mau ini. Dibeliin maunya, tetap aja dicariin kekurangannya. Jadi kalimat terserah itu hanya ada sama perempuan. Jadi, berujung. mau apa? Terserah. Katanya, waduh, kalau udah terserah itu susah. Mau kawin lagi gak enak, gitu ya kan? Iya Pak Yanto ya? Mau gak kawin tersiksa, tapi dibilangnya terserah, gitu kan? Ah, udah. Kalau gitu nggak ada lagi. Kecuali harus mengetahui taknisnya, ya mukhotobahnya, atau nun sukun. Nun niswahnya. Jadi meluluhkan wanita pakai 3 rumus. Pakai taknis, atau pakai ya mukhotobah, atau pakai nun niswah. Ya. Itu nanti kajian khusus itu. Ya. Ya, untuk memahami. Saya jadi tertarik itu, ingin buat buku memahami wanita dengan 3 ciri itu. 3 ciri. Apa makna dari tak yang hurufnya, yang titiknya ada di atas? Apa makna huruf ya yang titiknya 2 di bawah? Apa yang kemudian makna nun, titiknya hanya 1, tapi lengkungannya itu sangat tajam. Ya, kemudian nunnya namanya nun niswa. Nah, saya sampai berpikir kemarin tuh kayaknya saya harus buat ini buku Pahami Wanita dengan 3 ciri. Ya mau tambah. Dia juga ada ciri. Gimana Bu? Kalau mau jakar. Kalau muzakar enggak ada cirinya. Enggak Sebab ada muzakar. Ya. Itu perbedaan laki perempuan nggak ada Ustaz. Yang usul laki-laki Pokoknya untuk membedakan laki-laki sama perempuan gini, kalau ada ciri perempuan bukan apa berarti dia laki-laki gitu. Ya gitu aja. Selainnya dari 3 itu gitu. Iya. Kalau kemudian nggak ada ciri yang 3 tadi, berarti laki-laki boleh masuk lah di situ. Makanya saya nggak Berarti lebih banyak ada yang menerjemahkan ya. Kalau kemudian ada orang yang menerjemahkan umpamanya terjemahannya gini. Ajwajun mutahharatun. Ajwajun mutahharatun. Pasangan yang suci. Artinya pasangan yang suci. Orang menerjemahkan ini namanya bidadari. Saya nggak setuju kalau ini disebut bidadari. Kan bisa laki. Ya. Kenapa dia menerjemahkan bidadari? Karena ada ini tamar butok namanya menunjukkan mu'anna. Enggak. Ajwajun itu artinya pasangan-pasangan. Lah pasangan wanita ya laki-laki. Pasangan laki-laki ya wanita. Jadi jangan disebut dia bidadari dong. Gitu. Ya. Jangan disebut bidadari, tapi disebut aja pasangan. Nah, maka kemudian
Ya pasangan kita siapa? Pasangan kita bukan laki-laki, pasangan kita suami kita. Suami orang itu bukan pasangan kita. Jangan salah. Nanti pikirnya banyak. pasangan kan Ustaz, yang kalau perempuan pasangannya laki-laki. Lah lihat pasangannya yang sama kita siapa? Jangan laki-laki orang dijadiin pasangan. Waduh, Malah laki. sama juga jangan istri orang dijadiin pasangan kita. Waduh kacau, bisa berantem. Pasangan sah maksudnya ya Ustaz. Iya, jadi bisa berantem. Nah, jadi ini dia maksudnya azwajun mutahharatun itu artinya pasangan yang suci. Kenapa dibilang suci? Ya nanti di sana yang tadinya di dunia ngorokan, di sana udah nggak ngorok. Yang tadinya ngileran, di sana udah nggak ngiler. Yang tadi di rumah setiap subuh kentutan, nah di surga udah nggak kentut-kentut lagi dia. Gitu. Udah nggak masuk angin lagi. Itulah disebut namanya mutahharatun. Oke, sampai sini Bun, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi. Saya berharap Bunda bisa masih nyetor dengan Bunda Maryam, ya, sehingga nanti kita tahu sampai mana batas Bunda dan Ayahanda memahami ini. Ustadz, kalau saya belum setor, gimana? Setor aja, coba aja setor. Nggak bisa 2 ayat, 1 ayat. Nggak bisa 1 ayat, 1 kolom, harfu jarib. Nggak bisa harfu jarib yang la nafilil jinsi latif. Yang 1 aja. Kalau nggak bisa la nafilil jinsi pun yang illa. Itu aja nggak apa-apa. Yang pentingnya nyetor. Begitu. Nah, mudah-mudahan yang belum nyetor kemudian nyetornya cuman ilah, nanti Allah turunkan rasa senang nyetor. Ah, masa belajar 16 kali pertemuan cuman ilah doang 4 kali. Berarti saya setiap 3 kali pertemuan, setiap 4 kali pertemuan cuman ngomong ilah sekali doang dong. Ya kan? Gitu, cuman ilah. 4 kali pertemuan cuman dapatnya ilah. Ya, 4 kali pertemuan lagi ilah, cuman gitu doang. Ya kan malu. Jadi nanti Allah sendiri yang ngajari. Ya, Allah sendiri yang membuat rasa itu. Nah, jadi yang belum nyetor 1 ayat nggak apa-apa, nyetor aja dulu kolomnya. Belum kolomnya, bisanya cuman senengnya nyanyi ini, mari mengenal cirinya isim. Udah senengnya itu aja dulu. Ya, dimulai nyetornya dari yang senang. Ya, sama dulu. Kalau kita tahu pasangan kita banyak yang nggak kita seneng, nggak kita nikahin itu. Ya, masalahnya kita cuma tahu senangnya cuma 1. Oh, dia gini gitu. Kita senangnya cuma itu aja. Ternyata habis itu ketemu kesenangan yang lain, kesenangan yang lain, kesenangan yang lain. Nah, begitulah kita belajarnya. Saya lihat ada yang nyetor udah sampai ayat 8, ayat 11, ayat 17, begitu kan. Ada yang kemudian setelah diajarin baru ayat 3, nyetornya udah ayat 5. Gitu. Hebat. Ya, namanya Bunda Hani itu, ya kan? Diajarin baru ayat 3, nyetornya sampai ayat 5. Habis itu saya ajarin sampai ayat 7, harapan saya nyetor sampai ayat 15. Ternyata gara-gara digituin, dia nggak nyetor. Aduh, salah juga jadinya. Akhirnya memotivasinya berbeda. Kadang motivasi ini kena dengan yang ini, motivasi yang ini nggak kena sama yang ini. Jadi beda-beda motivasi. Nah, harapan saya kepada Bunda, ayo sama-sama. Bagaimana caranya supaya kita ringan? Ayo nyetornya sedikit-sedikit aja. Yang Bunda dan Ayahanda senang. Mudah-mudahan itu bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bunda siapa ya? Bunda siapa namanya? Bunda Lina, Bunda siapa yang ini? 16 Bunda, Ustaz? Gimana Ustaz? Bunda siapa yang nggak hadir ini? Bunda
Bunda Eliza. Cuma Bunda 19. Alizar ya. Bunda Alizar itu lagi sakit. Ya, ya, Ustaz. Sakit kemudian ininya apa namanya kepalanya pusing gitu. Ya, doain mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit itu. Amin, amin. Hingga kemudian bisa bergabung lagi bersama kita belajar bareng lagi mentadaburi Al-Quran. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Auzubillahi Ya, karena budaya karena Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik Bunda dan Ayahanda, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan kita diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilai taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya Bunda, sama-sama. Terima kasih. Yuk, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, selamat berbuka puasa ya.